Halaman 33 ini adab tentang santri, pelajar, mahasiswa dalam menuntut ilmu agar meraih ilmu yang manfaat. Kita bacakan suratul Fatihah kepada pengarang kitab ini, Syekh Hasyim Al-Asy'ari nafallahu bihi fidarain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimallahu wa nafai. Yang keberapa? Yang kelima atau keempat? Khalkhamisu yang kelima. Yang keempat sudah tadi kemarin ya. Sekarang yang kelima. Ayyubakkiro li sama'il ilmi la siyamal hadis wala yuhmilal istighala bi wa bi ulumi wan najru fi isnadi wa ahkamihi wa fawaidi wal lughatihi wa tawajrihuhu. Jadi adab akhlak yang kelima seorang santri, pelajar, jamaah, ya mahasiswa agar meraih ilmu yang manfaat dunia akhirat, agar ilmunya berkah, harusnya dia bersegera untuk mendengarkan ilmu, wabil khusus ilmu hadis, al-hadis. Jadi harus bersegera mendengarkan ilmu hadis. Dan jangan mengabaikan hadis yang berkaitan dengan ilmu-ilmunya. Ya, ilmu-ilmunya. Misalnya ilmu tentang sanadnya, riwayat-riwayatnya, atau yang berkaitan dengan ulumul hadis seperti Al-Bukhari, Sahih Bukhari wa Muslim, seperti hadis Sahih Bukhari atau hadis Muslim. Nah, inilah pentingnya seorang santri harus mempelajari ilmu hadis. Begini ya, kalau kita ingin membuat kue, kita harus tahu cara bikin kue. Misalnya kita pengen bikin bakso, ya bagaimana caranya? Kita harus tahu caranya itu. Apa yang kita siapkan, bagaimana takarannya. Begitu pula dengan ilmu tentang hadis. Ini hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif, hadis ini maudhu. Kita harus ada perangkat ilmunya. Perangkat ilmu itulah yang disebut dengan ulumul hadis atau mustalahul hadis, ilmu tentang ilmu hadis. Ya, agar kita mengetahui hadis ini, ya jangan sampai kita terjebak oleh hadis-hadis yang palsu, sehingga ketika kita bisa tahu riwayatnya, kita bisa mengamalkannya atau kita tinggalkan atau kita abaikan atau kita diamkan. Inilah pentingnya dalam mempelajari ilmu hadis. Ya, sebagaimana Imam Syafi'i berkata, man nazara fil hadis fawa'at hujjatu. Barang siapa menelaah ilmu hadis, maka ia akan kuat hujahnya, akan kuat penjelasannya, bahwa ini hadis ini sahih, bahwa hadis ini hasan, bahwa hadis ini dhaif, bahwa hadis ini maudhu. Maka dia bisa memilah dan memilih mana yang harus disampaikan, mana yang didiamkan atau diabaikan. Ya, inilah pentingnya mempelajari ilmu hadis. Sama dengan Al-Quran, perangkat ilmu Al-Quran namanya ilmu tafsir. Ya, ilmu tafsir. Ya, namanya ilmu tafsir. Ada ilmu asbabun nuzul. Ilmu hadis juga macam-macam, nanti ada jarh wa ta'dil, mengetahui sanadnya hadis, mengetahui riwayatnya hadis, mengetahui asbabul wurudnya hadis, sebab-sebab turunnya hadis. Memang perlu kajian khusus dan mendalam ya. Wasadisu, yang sadis, yang keenam ijazah hal mahfuzatul muhtadarat wa dabtuha ma fiha minal iskalati wal fawaid al muhimmat. Jadi adab yang keenam, akhlak yang keenam seorang santri, pelajar, mahasiswa, jamaah adalah dia harus meringkas, memberikan muhtasarat,
memberikan ringkasan dalam setiap pelajaran yang dipelajarinya. Apa itu? Ilmu yang berkaitan dengan bagaimana dia bisa mengetahui apa sih yang disampaikan guru itu, dosen itu, kiai itu, ustadz itu, lalu dia meringkas dengan yang paling pokok-pokoknya, pokok utamanya apa yang dibicarakan. Itulah pentingnya ilmu meringkas, mukhtasar namanya, iskilal wal fawaid al muhimmah. Jadi meringkas dari kitab-kitab yang disampaikan oleh ulama. Makanya ada namanya takrib, ada fathul qarib, ada kitab apa namanya hadis ya arba'in, itu kan ringkasan tuh. Hadis arba'in itu adalah kumpulan hadis-hadis sahih sebanyak 40 lebih hadis begitu. Kitab Safinah, kumpulan ilmu-ilmu fikih yang dikarang ulama, ringkasannya seperti ini tuh. Nah ya, itu yang dipelajari di Qalbun Salim kan, kita meringkas ya. Jadi kita pelajari dulu ringkasan-ringkasan, baru setelah itu mempelajari lebih mendalam. Tapi karena ngajinya di sini banyak yang rajin, jadi kita ringkasan dulu ya. Yang tinggi-tinggi juga kadang-kadang udah kelamaan, udah ngaji udah ngantuk ya. Nah inilah pentingnya memang harus sabar ketika belajar ya. Yang keenam ini adabnya ya, agar kita bisa mempelajari, meringkas dari apa yang disampaikan ya. Ya artinya adalah seorang santri itu tidak bisa buang percuma penjelasan ngalor ngidul tapi tidak meringkas apa yang disampaikan ya. Itulah pentingnya meringkas apa yang disampaikan dari menuntut ilmu itu untuk memahaminya ya. Wal takun himmatu fi talabil ilmi aliyatan fala yaktafi biqalil ilmi. Jadi seorang santri pelajar itu harus memiliki cita-cita tinggi, tetapi dia mampu merangkum apa yang disampaikan gurunya, meringkas, meresume, memanfaatkan waktu senggangnya itu meringkas dari pelajaran yang disampaikan. Qala Umar radhiyallahu anhu halaman 34, tafaqu qila antasawwadu, belajarlah ilmu agama sebelum kalian menjadi seorang pemimpin. Imam Syafi'i berkata, tafaqqah qabla an turasa fa ija tarasata fala sabila ilal fikhi. Belajarlah ilmu agama, belajarlah ilmu fikih sebelum engkau menjadi seorang pemimpin. Apabila engkau menjadi pemimpin maka tidak ada jalan belajar dalam ilmu agama ya. La yuzalu rajul aliman ma ta'allam fa ijatarku ta'allum wa zanna annahu qad istaghna fa huwa ajhalu ma yakun. Menurut Imam Sa'id, seorang tabi'in, Sa'id bin Zubair radhiyallahu an, dia berkata, seorang itu senantiasa disebut alim selama ia masih terus belajar. Jadi ini kata-kata hikmah nih. Seorang itu dikatakan alim kalau setiap hari dia belajar, ya kan? Selama dia belajar maka dia alim. Selama dia meninggalkan menuntut ilmu, meninggalkan pengajian, maka dia adalah kondisi ajhalu, maka dia adalah orang yang terbodoh. Jadi selama dia berhenti ngaji maka dia adalah orang yang paling bodoh. Jadi orang yang berhenti ngaji itu orang yang paling bodoh ternyata. Orang yang terus belajar itulah orang alim. Makanya kita sering kali dengar kan, utubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan, dari kita dari masih bayi sampai ke liang lahat. Kapan menuntut ilmu selesai? Yaitu ya mati. Kalau udah mati udahlah selesai, habis waktunya, ya ngapain lagi kan. Wasabi'u, yang ketujuh sekarang, yang ketujuh ya, yang ketujuh adab akhlak seorang pelajar, santri, mahasiswa dan jemaah. Ayulzimu halaqatu syaikhina fi tadris wal iqra'i idza amkana fa inna la yaziduhu illa khairan wa tahsilan wa adaban wa tabdilan. Seorang santri ya, seorang murid, seorang mahasiswa senantiasa harus menghadiri kajian-kajian halaqah,
iqrar, ya, halaqah ilmu yang sehingga dia menambah kebaikan, menambah keberhasilan, menambah akhlak, menambah adab, menambah keutamaan. Ini yang penting ini. Jadi untuk mendapatkan ilmu yang manfaat semakin rajin ngaji. Kalau sekarang rajin lihat situs-situs ilmiah, ya, Mbah Google misalnya, atau itu kan kalau Google itu hanya sekedar informatif ya. Lebih banyak lihat kitab-kitab lagi, karangan-karangan ulama, karangan-karangan para cendekiawan, sehingga semakin bertambah ilmu. Bahkan seorang Nasruddin Umar, itu Menteri Agama sekarang nih, profesor, dia itu sebelum tidur itu baca satu buku baru mau tidur. Jadi sebelum tidur itu baca satu buku dulu. Bayangkan tuh, kalau kita kalau mau tidur apa, baca WA dulu. Ya Allah. Jadi kalau orang yang cinta dengan ilmu itu ya sampai begitu. Ini lagi viral nih ya, beliau mengibaratkan sekarang nih ya, pesantren-pesantren, madrasah-madrasah di Indonesia ini ya, jadi ada apa namanya, ketidakadilan dalam pemerataan pendidikan ya. Di sebelahnya itu sekolah negeri, gaji gurunya 4,5 juta, semuanya ASN. Satu sisi di sini ada kiai pesantren, ada madrasah yang gaji gurunya 100.000 per bulan. Ini ketidakadilan. Itu lagi viral nih ungkapan dia ke anggota DPR. Mudah-mudahan jadi kesadaran semua. Itu lebih daripada 600.000 madrasah di Indonesia yang guru-gurunya gajiannya masih sebulan ada yang 100.000. Kalau Kolbun Salim 200.000. Lebih gede ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Padahal udah S2 itu gajinya 200.000. Masya Allah. Nah ini kan ketimpangan yang sangat luar biasa, ketidakadilan dalam pendidikan di negeri kita ini. Ya, ya kan? Ya mudah-mudahan lah, dengan dia ngomong namanya pejabat negara, kalau ngomong kan mudah-mudahan ada tindak lanjutnya gitu kan, ada tindak lanjutnya. Bayangkan tuh 600.000 lebih sekolah agama, madrasah yang termarginalkan gitu ya. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan dah ya. Ya itulah ketidakadilan ya di negeri kita nih. Ya korupsi sampai triliunan, miliaran, tapi pendidikan sangat jauh ketinggalan. Nah kembali lagi ya, yang ketujuh, seorang santri ingin meraih ilmu yang melesat, manfaat, seorang itu harus menghadiri lebih banyak pengajian, lebih banyak guru ya istilahnya. Semakin banyak guru, semakin banyak yang dia mendapatkan ilmu ya. Ya dia wa yastahidu. Nah ini nih, wa yastahidu ala muwazzafati hidmati wal masyarati ilaiha fa inna zalika yahsibu syarfan wa tajlilan. Seorang santri bersungguh-sungguh berkhidmat ya, berkhidmat dan melayani gurunya, melayani ustadznya, melayani dosennya ya. Kenapa? Fa inna zalika, karena sesungguhnya demikian itu akan menambah syarafan wa tajlilan, kemuliaan dan keluhuran, akan menambah kemuliaan seorang dan menambah keluhuran akhlaknya. Nah, inilah pentingnya untuk meraih ilmu yang manfaat itu, dia jadi berkhidmat kepada gurunya, berkhidmat kepada ustadznya ya. Ini penting nih. Ini kadang-kadang kan juga ya, kenapa sekarang banyak ilmu tapi kok tidak berkah ilmunya? Di antaranya kurangnya berkhidmat seorang santri, seorang murid kepada gurunya, kurang melayani. Harusnya menjadi pelayan umat ya, pelayan guru, sehingga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah
Kemudian langsung halaman 35 yang wasaminu yang ke-8. Yang ke-8, ija hadaral majlis asy-syaikh yusallimu alal hadirin bisauti yaswa jami'ul isma'an muhaqqaqan. Ketika seorang santri menghadiri majlis pengajian, hendaklah dia mengucapkan salam kepada para hadirin dengan suara lantang dapat didengar oleh suara hadirin, dan kepada gurunya wa khusus seha, khusus kepada gurunya biziyadati hatin wa ikramin, dengan memberikan penghormatan khusus, kemuliaan kepada yang lainnya. Wa kadzalika yusallimu ijan sorofa, demikian pula mengucapkan salam apabila ia misalnya penghormatan kepada gurunya. Nah, ini diantaranya. Ya, ini maksudnya jangan bal yajidul intahal majlis kama waradul fil hadis. Jangan sampai seorang santri ini ya melangkahi jamaah yang lain ya untuk dekat kepada gurunya sesuai dengan tempat yang kosong. Nah, ini kalau misalnya majelisnya pengajiannya penuh jamaahnya, jangan sampai melangkahi. Sama dengan sholat Jumat tuh, kan banyak orang sholat Jumat tidak tahu akhlak, tidak tahu etika, langkahin aja orang yang lagi sedang duduk. Bahkan yang lebih parahnya ketika di Mekah ya, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, memang jamaahnya puluhan ribu. Kadang-kadang kita lagi sujud aja dilangkahin, diinjek. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar wa lillahil hamd. Itu tidak berakhlak, tidak beretika ya. Biasanya orang-orang Afrika itu ya, memang seperti itu keadaannya. Watasi yang ke-9, akhlak seorang murid, seorang santri, seorang jamaah agar ilmunya manfaat adalah alla yastahyiya min su'ali ma askala alaihi. Tidak malu bertanya kalau dia tidak faham yang sulit apa masalahnya. Watahammu lam yakilhu bitatallutufin wa husni khotabin wa adabin wa su'alin. Tetapi memang disertai dengan etika, dengan akhlak, dengan cara penyampaian yang bagus. Ketika dia bertanya adalah jangan sampai menganggap sombong dalam pertanyaannya. Ya, man waraqa wajhu inda su'al jahra naqasa inda istima'il rijal. Siapa malu bertanya maka tampak kekurangannya saat berkumpul dalam orang-orang yang tinggi akhlaknya. Bukan? Bahkan qolal mujahid berkata la yatamul ilma mustahyin wala mutakabbirin. Tidak pantas seorang santri itu belajar ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Jadi ilmu itu akan sulit didapatkan bagi orang yang malu dan orang yang sombong. Jadi kita pertengahan antara malu dan sombong. Malu bertanya sesat di jalan ya, tapi sombong pertanyaannya membanggakan dirinya, pertanyaannya untuk menguji seorang guru, itu juga salah. Tuh. Makanya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, rahimallahu nisa'al ansor, semoga Allah merahmati perempuan-perempuan sahabat Ansor. Lam yakun haya lam nauna ayat qanal fiddin. Mereka tidak pernah malu bertanya masalah agama dan tidak pernah tercegah untuk mencegah masalah agama. Artinya mereka itu benar-benar nanya ya, pertanyaan yang memang dimiliki oleh wanita-wanita Ansor, karena memang yang bisa menjawab masalah wanita adalah wanita. Nah, itulah yang kenapa kok Aisyah radhiyallahu anha itu sangat cerdas. Beliau istri Rasulullah yang sangat cerdas, sehingga banyak hadis-hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Inilah yang disukai oleh sahabat Ansor. Wanita-wanita Ansor bertanya masalah haid, masalah nifas, masalah wiladah, masalah kewanitaan, masalah istri yang solehah, itu yang ditanya ya. Masalah mandi wajib misalnya, kan itu kan kalau perempuan kadang-kadang malu bertanya, tapi harus bertanya ya. Itulah yang dilakukan oleh sahabat Ansor. Maka sampai-sampai Aisyah pun
memujinya sahabat wanita-wanita Ansor karena dia bertanya dengan sesuai apa yang terjadi pada dirinya. Itu boleh, silahkan. Jadi bukan karena malu. Ini malu bertanya sesat di jalan. Ya itulah yang ke-9. Yang terakhir, yang ke-10, wal asir, alamat 30 man. Alamat 36, yang ke-10 ya. Yang terakhir sekarang, maksudnya yang sekarang terakhir. Yang ke-10, ayurari'a naubatuhu fala yataqaddamu 'alaiha bigoridon man hiyalah, yaitu seorang santri itu harus tertib mengambil giliran, tidak mendahului hak orang lain dan datang lebih awal tanpa ada yang jadi gak boleh mendahulukan begitu hak orang lain. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa seorang sahabat Ansor mendatangi Rasulullah lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, ingin berkonsultasi, ingin ngobrol banyak kepada Rasulullah SAW. Wahai saudara, sungguhnya orang Ansor ini telah mendahului bertanya, maka duduklah agar kami selesaikan dulu kebutuhannya sebelum keperluanmu. Jadi tidak boleh saling mendahului sesuai dengan gilirannya. Budaya antri, nah nih budaya antri ya. Jadi dalam yang ke-10 ini akhlak antri, apalagi banyak orang itu harus antri. Nah kan orang Jepang itu terkenal, masya Allah. Ini hebatnya di Jepang, punya motor macet, mobilnya di depan, dia di belakang mobil, jadi nggak mendahului. Padahal di situ kanan kiri itu kosong. Itu hebatnya, ya orang Jepang itu. Kemudian budaya antri dimanapun antri begitu. Ini kan beda dengan orang kita, orang Indonesia ya. Kalau kosong kanan kiri ya udah lewat. Sodok itu kalau motor mah. Jadi mah aneh itu. Motor, ini mobil, motor di belakang mobil. Ya Allah, saking taat kepada antrian, dan itu mau diajarkan. Jadi pelajaran sekolah masih kecil itu anak-anak bukan dilatih baca, bukan dilatih menulis, bukan dilatih menghafal, tapi dilatih akhlak, dilatih adab. Itu kita itu kekurangan dalam meraih akhlak yang mulia ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita